Oke, jadi seperti yang mungkin aja udah kalian perhatiin selama ini, sejak gue bikin video studio tour gue, kok makin kesini makin berubah ya penampilannya. Well, yang pertama, si peredam busa yang kuning-kuning itu udah full gue copot, temboknya gue cat ulang, dan akhirnya gue pasang peredam yang lebih proper. Terus yang harusnya di pojok sini tuh ada meja kerja satu lagi ya tadinya. Sekarang udah gue ganti jadi sofa yang sebenarnya fungsinya tuh nggak cuma buat duduk-duduk kayak gini aja, tapi dia ngebantu ngeredam gemak ruangannya juga coy. Dan akhirnya sekarang studio ini tuh kayak udah berubah jadi bisa dibilang studio sejati gitu ya. Dimana sekarang hampir semua sudut ruangan dari studio ini tuh bisa gue pakai buat syuting gitu. Jadi nggak bosen backgroundnya itu-itu aja. Tapi dengan studio ini yang sekarang udah full on jadi studio dan bukan setengah studio, setengah kantor lagi, jadinya gue butuh ruangan baru buat ngerjain operasional yang di luar syuting dong. Apalagi sekarang tuh gue udah nggak full kerja sendiri lagi, tapi udah ada yang bantuin juga. Ada 2 biji lagi manusianya. Halo, gue Farel. Di sini gue sebagai manusia helper sekaligus tester. Halo, gue Noval. Di sini gue sebagai intern editor. Masa kata orang lu mirip Gozali NFT dah? Gozali? Anjir. Jadi di sini sekarang gue harus mikirin si 2 manusia ini tuh kerjanya di mana. Sebenarnya bisa sih kalau manusianya cuma 1, gue suruh kerja di sofa aja. Tapi kalau berdua kayaknya nggak muat sih. Jadi mungkin solusinya ya bikin ruangan yang bisa gue jadiin sebagai full on kantor operasional. Nah, kalau kalian ingat, ruangan ini tuh dulunya sempat jadi kamar tidur pertama gue pas pertama kali pindah ke rumah ini. Terus sempat gue jadiin gudang bersih juga. Sekarang akhirnya jadi kantor operasional gua. Tadinya sih gue mikir kalau gua doang yang pakai ruangan ini, nggak mau gua kasih AC. Jadi ya udah pakai kipas angin aja kayaknya udah cukup. Tapi karena ternyata akhirnya ruangan ini ada yang ngisi, udah gitu yang ngisi juga kerjaannya ngode-ngode mulu. Ram, panas banget sih. Iya, parah banget ya. Woi, kantor apa oven nih? Buset, panas banget cuy, gila. Nggak mau dipasang AC apa? Akhirnya mau nggak mau gua pasang AC deh. Nah, untungnya tuh pas gue bikin kantor ini, yang perlu gue pikirin cuma AC-nya aja. Karena secara furnitur tuh gue udah ada semua cuy. Meja ada 2 biji, kursi kerja ada 2 biji, desk shelf ada, monitor ada. Bener-bener udah tinggal diatur tata letaknya aja. Dan udah jadi kantor yang lumayan proper. Emang gak sia-sia ya kayaknya gue nabung-nabung meja sama kursi. Karena akhirnya kepake juga kan. Dan kayaknya sih nggak ada lagi ya yang perlu ditambahin dari ruangan ini. Mal, gantian lah, gue juga mau ngecas. Lu dari tadi udah ngecas juga. Lah, HP gue belum penuh gimana? Sabar dong. Woi, lu pada ngapa sih? Gue lagi syuting ini. Ini si Gojali nggak mau gantian, anjir ngecas HP-nya. Gue dari tadi udah lowbat ini HP gue. Ya gue juga lowbat ini dari tadi. Sabar dulu ngapa? Buset, perkara colokan aja ribut banget. Emang colokannya udah habis? Oh. Jadi ternyata gue terlalu naif. Gue lupa kalau makin banyak orang, makin banyak butuh colokan listrik ya. Jadi, buat ngelengkapin kantor operasional ini, biar 2 manusia ini nggak berantem lagi, di sini gue ada dikirimin full line up stop kontak dari Deli Indonesia. Ini bervariasi banget stop kontaknya ya. Ada yang 3 outlet, 4 outlet, 5 outlet, ada yang nggak ada switchnya, ada yang pakai single switch, ada yang pakai switch per outletnya, sampai ada yang nggak pakai kabel juga cuy kalau misalnya mau dirakit kabel sendiri. Tapi kalau yang ada kabelnya itu panjangnya 1,5 meter, jadi silahkan kalian ukur-ukur aja nih ya, kabel 1,5 meter tuh cukup apa nggak buat kebutuhan kalian. Dan kalau nggak cukup ya tadi, kalian bisa ambil yang nggak pakai kabel dan kalian pasang kabel sendiri yang lebih panjang. Nah, bertahun-tahun gue bergelut sama barang-barang elektronik, stop kontak atau power outlet tuh ngaruh banget ke ketahanan barang-barang kita dalam jangka panjang. Stop kontak yang ecek-ecek tuh biasanya bikin kayak misalnya charger-charger kita tuh lebih cepet panasnya. Atau malah lebih parah lagi tuh listriknya jadi nggak stabil gitu dan malah bikin baterai-baterai dari device kita tuh jadi lebih gampang rusaknya gitu kan. Udah gitu kalian pasti notice kalau stop kontak yang ecek-ecek ya, yang murahan gitu, biasanya nggak lama dipakai udah kendor gitu ya si lobang-lobangnya ini. Nah, kebetulan di sini gue udah tes semua stop kontak dari si Deli ini dan so far sih aman banget semua ya. Dan ternyata pas gue bongkar, dia udah pakai koper busbar yang bikin pengantaran panas dari listrik tuh lebih lancar dan jadinya bisa bikin aliran listriknya lebih stabil gitu. Terus gue ada tes juga setiap soket dia tuh ngegigit banget, bener-bener nggak ada yang kendor sama sekali. Dan ini katanya bisa tahan sampai up to 5.000 kali cabut colok loh.
Secara build quality juga menurut gua udah oke banget, nggak kerasa murahan sama sekali, dan katanya udah bisa tahan panas sampai 750 derajat Celcius. Dan udah bisa tahan konslet kalau nggak sengaja kena cipratan air, coy. Gokil juga ya. Intinya, kantor ini tuh nggak bakal beda jauh secara perelektronikan sama studio gua. Jadi gua rasa emang wajib sih untuk kantor ini pakai stop kontaknya tuh yang bagus juga kualitasnya. Dan seperti yang tadi udah gue bilang, si stop kontak dari Deli ini kualitasnya udah bagus punya, SNI pula. Jadi gua rasa sih kalau misalnya ada satu hal yang nggak boleh dikompromiin di rumah kalian, itu stop kontak sih. Cuma perkara satu stop kontak jelek aja tuh bisa bikin semuanya buyar, cuy. Jadi kurang lebih itu ya cerita gimana akhirnya kamar paling kecil di rumah ini bisa berubah dari kamar tidur pertama gua, terus jadi gudang bersih, dan sekarang akhirnya jadi kantor operasional. Kalau studio ini masih belum 100% selesai, masih ada beberapa hal yang mau gua tambah-tambahin lagi, jadi gua nggak buru-buru banget sih bikin video update-nya. Mungkin awal tahun depan, jadi ya stay tune aja. Oke, paling segitu dulu aja untuk videonya. Kalau misalnya kalian lagi nyari stop kontak yang kualitasnya bagus, nggak banyak gimmick, dan pastinya udah SNI, langsung cek aja nih ya, si Deli stop kontak dari Deli Indonesia. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah semua, dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been your boy Tommy, and as always, peace out. Oke.